Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dari pertempuran pertama mereka melawan Dewa Iblis sampai sekarang, Long Hao Shen dan yang lainnya belum pernah menghadapi Demonic Collapse dari Dewa Iblis. Jadi mereka tidak tahu, sampai sejauh mana amplifikasinya dapat bertahan. Tapi, karena itu adalah upaya terakhir Dewa Iblis yang menggunakan hidupnya sebagai bahan bakar, tentu itu bukan hal yang mudah untuk dilawan. Oleh karena itu, Long Hao Shen benar-benar yakin tentang pemikiran Auxerre. Selain menggunakan Demonic Collapse untuk menimbulkan kerusakan yang sangat berat di sisi mereka, tujuannya yang lain adalah untuk memastikan bahwa mahkota Dewa Iblisnya akan dapat melarikan diri, sehingga setidaknya posisi dewanya tidak akan hilang. Memahami bahwa dia telah melakukan kesalahan, Long Hao Shen merasa agak menyesal. Pertama, karena dia tidak cukup memperhitungkan rekan-rekannya, dan yang kedua karena dia terlalu percaya diri, dan tidak menyiapkan cukup ruang untuk bermanuver. Jika sebelumnya mereka telah mengamankan jalan keluar sebelum meluncurkan pertempuran ini, mereka semua bisa mengumpulkan dan berteleportasi melalui Eternal Melody, dan kembali setelah kekuatan hebat dari Demonic Collapse dihentikan, sehingga mereka tidak perlu menanggung serangan terakhir dari Panther Demon God. Adapun melarikan diri dari Kaisar Dewa Iblisnya, itu dibiarkan saja. Dengan Hao Iwe di sini untuk menghancurkan pilar Dewa Iblisnya, apa gunanya mahkota Dewa Iblis itu? Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Semua orang pun tersebar, terutama Chen Ying'er dan Lin Xin, yang keduanya terlalu jauh, jadi, ia sama sekali tidak ada cara untuk segera memindahkan semua orang ke sini. Jadi, apapun yang ia lakukan adalah memblokir serangan terakhir Auxerre dengan seluruh kekuatannya. Meraung, berteriak dalam kemarahan liarnya, Dewa Iblis Panther yang terluka parah segera berubah. Sebuah pusaran merah gelap berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dari bentuk aslinya, ia segera tumbuh melebihi 5 meter, dan kemudian berubah menjadi macan kumbang raksasa berwarna merah gelap, yang berkembang dengan kekuatan dan menjadi jauh lebih menakutkan daripada saat normalnya, itu adalah transformasi dewa. Long Hao Shen meraih perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, yang merupakan alat kelas ilahi itu di tangannya. Sebagian besar energi spiritualnya sudah habis, jadi, bagaimana dia bisa merespon terhadap Dewa Iblis Panther yang sudah menjadi seperti itu? Dia samar-samar memahami arti sebenarnya dari Demonic Collapse. Itu untuk meninggalkan tubuh fisiknya, dan melepaskan kekuatan iblis aslinya, lalu menyalakan sumber kehidupannya demi meningkatkan kekuatannya. Ini bukanlah hal yang mudah untuk ditangani. Saat Long Hao Shen sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Dewa Iblis Panther yang runtuh, raungan kemarahan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, seluruh tubuh Long Hao Shen ditutupi niat ungu pekat, dan Golden Foundation Armor yang ada di atasnya memperoleh lapisan emas keunguan. Lapisan cahaya ungu yang datang dari belakangnya tidak hanya menyelimuti Long Hao Shen, tetapi juga Dewa Iblis Panther yang besar. Segera, adegan yang menakutkan pun segera mengikuti. Api merah gelap yang membakar tubuh Auxerre segera berhenti dengan kaku, seolah-olah seperti air yang berubah menjadi es, dan benar-benar menghentikan pembakarannya. Perubahan ini benar-benar aneh, dan menyebabkan Long Hao Shen menatap kosong pada tubuh Dewa Iblis Panther kehilangan semua kekuatannya, dan akhirnya menghilang sekaligus. Mahkota Dewa Iblis merah gelap kehilangan kepalanya karena ketakutan, dan kemudian mencari jalan keluar, tetapi setelah dibungkus oleh lapisan cahaya ungu, ia segera kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh ke tanah dengan suara berdenting. Semua orang di regu perburuan iblis secercah harapan terang menjadi kaget. Apakah itu trik sulap? Hanya dalam sekejap, Dewa Iblis Panther yang sebelumnya terlalu mendominasi, baru saja hancur seketika. Mereka semua memandang adegan itu dari lapisan ungu itu. Keenam kepala Hao Iwe berdiri tinggi, ketika 6 pasang mata di keenam kepalanya yang semuanya berubah menjadi ungu, sambil memandang dengan bangga pada kelompok Long Hao Shen dari atas. Mulut api kecil terbuka, lalu mahkota Dewa Iblisnya segera memasuki mulutnya, dan kemudian ditelan sepenuhnya. Wang Yuan langsung bergumam. Sekarang aku benar-benar mengerti, mengapa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci demi bos. Hao Iwe benar-benar musuh alami iblis. Dia bahkan bisa memadamkan teknik iblis yang runtuh para dewa iblis.
Gumam Wang Yuan. Long Hao Shen juga terlihat kaget. Tentu saja, dia tahu betul bahwa Hao Iwei memiliki kemampuan yang sangat ketat untuk digunakan ketika melawan iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dapat membatasi mereka sampai batas tertentu. Tapi sebagai kapten, dia tidak bisa tetap terpikat dengan kejadian ini di tempat ini. Semuanya kembali ke Hao Iwei, cepat kembali, teriak Long Hao Shen. Mereka terlihat gagah, tetapi mereka hanyalah sekelompok yang terdiri dari 8 orang. Lebih dari 10.000 iblis panter berdiri di luar, itu cukup untuk menunda mereka tanpa batas. Jadi, tinggal di sana jelas akan membuat mereka mengalami masa-masa sulit. Ketika Long Hao Shen berteriak, ia segera bergabung dengan Sisi Simasian untuk membawanya dengan meraih baju besinya, dan kembali ke belakang Hao Iwei dalam sekejap. Yang lain mengikuti secara berturut-turut. Pada saat ini, sebuah pemandangan fantastis muncul di sekitar tubuh Hao Iwei. 18 gerbang pemanggilan makhluk berkelap-kelip, dan 18 binatang buas keluar dari setiap gerbangnya, kemudian bertarung dari jarak dekat melawan Panther Demons. Istana ini luas, tetapi tampak sempit dengan pertempuran yang sedang berlangsung seperti itu. Tidak ada Panther Demons yang mampu menghentikan jalan mereka, terutama ketika Demon God Auxere mereka baru saja terbunuh di depan mata mereka, dan itu sangat memukul moral mereka. Semua binatang ajaib ini disimpan di luar istana, dan diperintahkan oleh Chen Ying'er untuk menjaga semua pintu keluar. Pada saat ini, dia masih memegangi lengannya McDull, yang merupakan kartu as terakhirnya. Hao Iwei, ayo kita cari pilar dewa iblisnya, teriak Long Hao Shen. Ketika teman terakhir mereka mencapai punggung Hao Iwei, Long Hao Shen segera berteriak agar Hao Iwei mengambil langkah selanjutnya. Keenam kepalanya dipenuhi senyum, dan dia dengan bersemangat mulai bergegas ke depan. Little Light, Little Flame, Little Green, Little Blue, Little Purple, dan Little Yellow, semuanya meluncurkan sihir pengeboman, dan secara paksa menciptakan lorong di istana ini untuk membawa kelompok Long Hao Shen ke halaman di belakang istana Demon Panther. Long Hao Shen tidak memiliki kekhawatiran di wilayah iblis. Mereka memang tidak hanya berencana untuk membunuh dewa iblis, tetapi juga untuk mengguncang fondasi iblis. Dengan berkurangnya setiap pilar dewa iblis, akar iblis akan terguncang. Dan jika suatu hari mereka dapat menghapus semua pilar dewa iblis, iblis-iblis itu mungkin tidak akan ada lagi. Berpikir sampai sejauh ini, seluruh kelompok penuh dengan kegembiraan. Dewa iblis panter hanyalah langkah awal. Mengisi jalan mereka dengan keras di punggung Hao Iwei, mereka menghancurkan dan membuat jalan mereka melalui aula istana. Semua iblis panter semuanya mengisi dari berbagai pintu masuk, tetapi sebaliknya, tidak ada satupun dari mereka yang hadir di belakangnya. Seolah-olah Hao Iwei bisa merasakan posisi spesifik dari pilar dewa iblis, yang membawanya ke halaman setelah menembus beberapa dinding. Pada saat ini, dua baut kilat kuning datang dari kedua sisi, dan langsung menuju Hao Iwei. Long Hao Shen yang telah mempertahankan dirinya pada perhatian tinggi selama ini, tidak perlu menggunakan matanya untuk menentukan siapa dua musuh ini. Berkat penyelidikan mentalnya, dia bisa merasakan kekuatan energi spiritual mereka. Ini adalah dua Golden Panther Demons. Tanpa perlu Long Hao Shen untuk campur tangan, dua kesatria Guardian di belakangnya bergegas maju. Han Yu mengambil Demon Panther emas dari kiri, yang kecepatannya jelas tidak cocok, tetapi sebagai seorang kesatria, dia memiliki tunggangannya sendiri sebagai teman. Kecuali bahwa yang ini tidak bisa disandingkan. Gelombang memutar dan menyebar, dan dengan keras menabrak tubuh Golden Panther Demon. Segera, iblis yang sangat cepat itu membeku dan tampaknya melambat, dan bahkan menjadi kaku. Han Yu menggenggam Wild Scarlet Blood di tangannya, dan segera, seberkas cahaya keemasan menyebar dari pedangnya. Yang aneh adalah, bahwa setelah itu dirilis, itu secara akurat menyelimuti Golden Panther Demon. Orang bisa dengan jelas melihatnya, aura kegelapan di Golden Panther Demon tumpul. Apakah tadi itu Elemental Obstructioning Halo? Han Yu benar-benar mengompres area efek lingkaran ini, dan memperkuat efeknya. Long Hao Shen bukan satu-satunya jenius, semua orang dari Bright Glimmer of Light juga jenius. Gelombang tiruan yang bergelombang itu memutar dan ditembakkan dengan keras, dan mengambil kesempatan untuk menyerang iblis panter emas itu dengan keras dari tangan Komandan Mata Iblia. Dalam pertempuran ini, dia belum dipanggil oleh Han Yu supaya dia secara tiba-tiba bisa membuat langkah besar ini.
Han Yu mengepakkan sayap spiritual di punggungnya, dan Wild Scarlet Blood pergi setelah memenggal Demon Panther Emas. Pada kultivasinya dan dengan bantuan mata iblis, menangani Demon Panther Emas bukanlah masalah, terutama ketika memegang inisiatif. Di sisi lain, Zhang Fangfang segera bergegas keluar, dan seluruh tubuhnya berkembang dalam warna emas. Peralatannya jauh dari kata berkualitas dari anggota tim lainnya, tetapi pengalamannya lebih luas daripada orang lain. Sebagai kapten regu perburuan iblis yang maju ke tingkat ke-7 bersama mereka, bagaimana mungkin ia kurang dalam hal kemampuan? Sama seperti Wang Yuan, budidayanya mencapai peringkat kelima dari tingkat ke-7. Hanya saja, total energi spiritualnya hanya sedikit lebih rendah darinya. Itu karena dia selalu fokus menghentikan musuh untuk Wang Yuan di dalam pertempuran, dan membiarkannya memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberikan pemahaman di tengah-tengah pembantaian. Tetapi ini tidak berarti bahwa wawasannya lebih rendah. Sejak bergabung dengan Bright Glimmer of Hope, Zhang Fangfang sering menerima beberapa bimbingan dari Long Hao Shen, dan membuat kemajuan kultivasinya yang terlambat menjadi sangat cepat. Sambil melemparkan dirinya ke arah musuh, sebuah cahaya keemasan menyala di bawahnya, dan seekor kuda terbang berkaki 6 mengangkat dirinya, dan membawa bebannya. Dari kuda berkaki 6 itu, keluarlah cahaya api yang bersinar meledak seperti matahari. Zhang Fangfang menggenggam pedang berat di tangan kanannya, saat lengan kanannya langsung berubah menjadi warna emas transparan yang cemerlang, itu adalah keterampilan tubuh cemerlang. Cahaya dan api segera menyatu di langit, dan berubah menjadi pedang api besar yang bertujuan untuk menyerang iblis panter emas itu. Sementara itu, Zhang Fangfang meletakkan kekuatan yang tersisa ke Strike Shield di tangannya yang lain, dan menutupi pertahanan di samping Hao Yue. Seperti yang diharapkan dari kekuatan besar dari tingkat ke-8, iblis panter emas mengeluarkan bila api sendiri, dan kemudian tubuhnya mengeluarkan tikungan aneh, dan segera mengubah arah untuk mengejar Hao Yue saat membombardir dinding perisai Zhang Fangfang dengan sepasang cakarnya yang tajam. Tingkat ke-7 versus tingkat ke-8, itu merupakan perbedaan yang hampir tidak bisa dilawan tanpa penindasan mutlak pada peralatan tempur. Sama seperti itu, shield wall-nya segera runtuh, tetapi masih berhasil menghentikan iblis panter emas. Sama halnya seperti Golden Panther Demon yang siap untuk melanjutkan serangannya, tapi tiba-tiba saja merasakan perasaan panas, dan tanpa sadar mundur. Kemudian datanglah ke hadapannya nyala api emas yang tak terhitung jumlahnya, yang melonjak dari segala arah dan membungkus tubuhnya dari sekeliling. Api merah emas ini diubah dari pedang api yang diproyeksikan sebelumnya oleh Zhang Fangfang. Ini adalah kemampuannya yang diciptakan sendiri, yaitu Sacred Fire Cage. Tunggangan Zhang Fangfang juga memiliki atribut api, dan meskipun ia juga dapat menggunakan api suci, ini membutuhkan beberapa waktu persiapan. Sebagai gantinya, dia bisa melarutkan api tunggangannya menjadi atribut sucinya, tetapi ini tentu saja membutuhkan kecocokannya dengan tunggangannya, untuk mencapai tingkat yang menakutkan serta kontrol yang luar biasa. Sang macan kumbang emas mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Kombinasi elemen cahaya dan api yang hebat seperti itu terasa sangat membakar dan korosif baginya. Zhang Fangfang mengangkat pedang berat di lengan kanannya, lalu cahaya merah tipis melintas dari tubuhnya dan meluncurkan spark spiritual. Segera, cahaya putih murni dan suci ditembakkan dari ujung pedang yang berat itu, dan dengan keras menyodorkan pedangnya ke arah iblis emas panter yang telah dibatasi oleh kandang api suci. Dengan suara keras, Demon Emas Panter bangkit kembali ke tanah asalnya, tapi masih menghadapi api merah emas, dan itu menyebabkannya bergetar dengan keras. Light of Trial, sihir ofensif bertarget tunggal dari tingkat ke-8, yang dipelajari oleh Guardian dan Retribution Knights. Kekuatan ofensif cahaya trial tidak dianggap benar-benar brutal, atau setidaknya tidak di antara mantra elemen cahaya dari tingkat ke-8. Tapi itu memiliki efek pemurnian yang ekstrim. Dengan kata lain, itu akan menunjukkan kekuatan yang sangat parah terhadap lawannya yang menggunakan elemen kegelapan, tetapi akan sangat kurang terhadap lawan atribut lainnya. Begitu dia menggunakan spark spiritual, Zhang Fangfang juga menggunakan kemampuan Light of Trial melebihi langkahnya. Sementara itu, sosok lain keluar dari bayangannya. Jika seseorang memperhatikan sejak awal pertempuran, dia akan memperhatikan bahwa sosok yang identik ini telah menunggang kuda berkaki 6 sejak lama. Hanya saja, karena itu menempel dekat dengan punggung Zhang Fangfang selama ini, iblis panter emas tidak dapat melihatnya.
Light of Trial adalah kemampuan tingkat ke-8, yang pasti tidak dapat dilepaskan oleh Zhang Fangfang secara instan, bahkan ketika mengandalkan spark spiritual, sihir itu dilengkapi oleh sosok di belakangnya, yang lain darinya dari tungku spiritual kehidupan kedua yang tak tertandingi. Versi dirinya dari tungku spiritual kehidupan kedua tidak memiliki peralatan apapun untuknya, tetapi memiliki 80% dari kekuatan Zhang Fangfang. Tetapi pada awalnya, itu tidak mampu membacanya. Tetapi ketika melewati bertahun-tahun pertempuran sengit, Zhang Fangfang menyelesaikan evolusi pertama dari tungku spiritualnya, sehingga sekarang memiliki 90% dari kekuatannya, dan mampu bergabung dengan energi spiritual mereka berdua melalui spark spiritual, sementara meningkatkan kultivasinya sampai puncak tingkat ke-7. Dengan ledakan kekuatan sesaat dari spark spiritual, Light of Trial menjadi bisa digunakan. Lebih pentingnya lagi, sangkar api suci yang mempertahankan cahaya percobaan, itu mengalami perubahan besar sehingga menimbulkan cobaan api suci. Secret Fire Trial juga merupakan kemampuan kesatria dari tingkat ke-8, tetapi yang digunakan oleh Retribution Knights itu, adalah eksistensi tingkat atas di antara semua kemampuan retribusi Knight Offensive target tunggal jarak jauh. Keseluruhan pertarungan sangat singkat, tetapi Long Hao Shen yang merupakan kesatria paling kuat di atas panggung, tidak bisa membantu tetapi menunjukkan keterkejutan saat menonton adegan itu. Serangkaian serangan Zhang Fangfang hanya digambarkan sebagai menakjubkan. Itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya merupakan perpaduan sempurna antara kebijaksanaan dan kekuatan. Untuk dapat melepaskannya pada peringkat ke-5 atau ke-6 dari tingkat ke-7, kemampuan cobaan api suci bahkan seorang Saint Knight tidak harus dapat menggunakannya, dan pemahamannya tentang kemampuan kesatria pasti mencapai tingkat yang fenomenal. Tentunya, Zhang Fangfang dan Long Hao Shen mengambil jalur yang berbeda. Long Hao Shen fokus pada peningkatan dirinya sendiri, dan kemampuannya sendiri. Tapi Zhang Fangfang fokus pada pemahamannya tentang kemampuan kesatria, dan membuat cara baru dari dirinya sendiri untuk melepaskan kekuatannya. Kuda terbang berkaki 6 berlari dengan gagah sambil membawa dua Zhang Fangfangs, menuju Golden Panther Demon. Baginya, Demon Panther emas yang dibatasi oleh Secret Fire Trial sudah bukan berarti lawan. Tanpa ragu, Zhang Fangfang menggunakan semua kekuatannya untuk mengambil keuntungan melawan iblis dari tingkat ke-8 dalam waktu yang singkat. Karena Bright Glimmer of Hope juga memiliki orang lain, ia semula seharusnya tidak perlu berusaha keras, tetapi ia harus membuktikan dirinya sendiri, dan membuktikan penggunaannya pada tim ini. Meskipun dia memiliki hubungan semacam itu dengan Wang Yuanyuan, bagaimana mungkin dia bisa tetap berada di tim seperti itu hanya untuk tujuan mengejar celana dalam? Dia ingin membuktikan kepada semua orang dari Bright Glimmer of Hope, bahwa dia memiliki kekuatan untuk tetap di tim ini. Dalam 2 tahun perang suci ini, kemajuannya tidak berlebihan, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki potensi. Terlebih lagi pada akhir-akhir ini, dia telah mengumpulkan kesiapan yang baik dan meningkatkan kekuatannya dengan luar biasa. Han Yu dan Zhang Fangfang secara terpisah mengambil 2 Golden Panther Demons, jadi tidak ada apapun untuk menghentikan gerak maju Hao Yue. Ketika dia sekali lagi masuk ke aula besar lainnya, pilar Dewa Iblis yang tinggi dan lurus muncul di hadapan kelompok Long Hao Shen. Struktur pilar Dewa Iblisnya sama sekali tidak kecil, tingginya mencapai kurang lebih 10 meter, dan masih jauh dari mencapai puncak aula ini. Tetapi di tengahnya, potongan melintang lebih dari 3 meter, dan sinarnya cukup gelap, meskipun orang masih bisa melihat samar-samar bentuk kumbang yang terbentuk dari dalamnya. Kami bergantung pada kamu, Hao Yue, ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen membawa kelompok itu untuk melompat turun dari punggung Hao Yue satu demi satu, dan tanpa perlu memerintahkannya, setiap orang dari kelompok itu menjaga di setiap pintu masuknya. Melihat pilar Dewa Iblis ini, Hao Yue segera dipindahkan. Perasaan yang tak terlukiskan muncul darinya, itu terbentuk dari kegembiraan, rasa sakit yang menyedihkan, tetapi yang terpenting adalah dendam yang hebat. Keenam kepala besar itu meraung, dan seolah-olah tubuh Hao Yue benar-benar dinyalakan, sisiknya yang berwarna ungu kristal mengeluarkan cahaya berwarna kecubung yang mempesona, dan niat ungu langsung berkembang sekaligus. Meskipun sinar ungu ini tidak ditujukan pada kelompok, selain Long Hao Shen, semua orang merasa menggigil, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan energi spiritual mereka.
Mungkin karena merasakan aura Hao-Iwe, pilar Dewa Iblis ke-57 ini tiba-tiba menyala, dan cahaya merah gelapnya yang pekat menyebar seperti cincin cahaya. Berdiri di sisi Hao-Iwe, Long Haoshen merasa seolah-olah pilar Dewa Iblis itu hidup. Seseorang yang tirani dan menakjubkan mungkin akan langsung naik dengan tajam. Dan di tengah-tengah kekuatan yang mengerikan ini, kehadiran samar dan bisa dapat dirasakan, seolah-olah itu nampak hidup. Bukankah itu hanya bisa dikatakan sebagai menakutkan? Lingkaran merah gelap itu tersebar saat bersentuhan dengan halasi ungu Hao-Iwe. Kali ini, mata keenam kepala Hao-Iwe berubah menjadi warna ungu transparan, dan dengan penuh semangat mendorong kedua kaki depannya ke tanah, segera, raungan yang dalam dan terus-menerus keluar dari mulut Hao-Iwe. Pilar Dewa Iblis lain datang di depannya. Saat amarah Hao-Iwe memanjang, amarah yang tak habis-habisnya memenuhi dirinya. Pada titik tertentu, mata Long Haoshen berubah ungu, dan di dahinya, 9 simbol ungu perlahan-lahan terbentuk. Pada permukaan tubuh lapis baja fondasi emas, itu telah keluar glos keunguan-keunguan. Saat seruan Hao-Iwe terus meluas, Long Haoshen merasakan dengan takjub beberapa kekuatannya. Energi spiritual dalam dirinya terus menyala, sampai-sampai, bahkan Golden Foundation Armor pada dirinya mulai mengubah warna emas keunguan di bawah hamburan energi spiritualnya. Aura yang sangat kuat. Hao-Iwe benar-benar mengalami perubahan kualitatif setelah mendapatkan kepala ke-6-nya. Itu jauh dari sesederhana peningkatan dari tingkat ke-7 ke ke-8. Kultivasinya di tempat tingkat ke-8. Tidak, ini benar-benar mustahil. Kekuatan yang ada dalam darah Hao-Iwe terlalu menakutkan, pikir Long Haoshen. Lebih tepatnya, karena bagian dari darah Hao-Iwe tidak aktif di dalam dirinya, indera Long Haoshen menjadi berbeda. Pada hari-hari itu, ia memiliki darah yang mengubah atribut Hao-Iwe, dan kemudian setelah selamat, Hao-Iwe membayar Long Haoshen dengan darahnya. Dan itulah bagaimana mereka berdua membangun hubungan yang begitu akrab saat membangun kontrak darah. Kemajuan Long Haoshen telah mendorong budidaya Hao-Iwe, dan begitu pun sebaliknya, setiap kali Hao-Iwe berevolusi, Long Haoshen juga mendapatkan manfaat yang sangat besar. Terakhir kali ketika mereka menghancurkan pilar Dewa Iblis Andromalius, Hao-Iwe masih hanya memiliki 5 kepalanya, dan situasinya berbeda dari sekarang. Tapi tanpa ragu, kali ini Hao-Iwe sudah jauh lebih kuat. Halasi ungu menjadi semakin berkembang, yang tiba-tiba saja menekan pilar Dewa Iblis Panter dengan kecepatan tinggi. Kehadiran yang menakutkan itu menjadi semakin terang-terangan, lalu melambung ke langit. Long Haoshen kemudian memiliki gelombang pemikiran. Mungkinkah pilar Dewa Iblis Panter ini mencoba mengirim sinyal penyelamatan ke pilar Dewa Iblis lainnya? Tepat pada saat ini, sebuah pikiran ditransmisikan dari Hao-Iwe kepadanya. Hah, ingin aku campur tangan? Gumam Long Haoshen sambil menatap Hao-Iwe dengan penuh kejutan. Keenam kepala Hao-Iwe menatapnya secara bersamaan, dan kedua belas matanya menatap tajam sambil mengangguk padanya. Baiklah, Long Haoshen mengerti, bahwa Hao-Iwe pasti punya alasan sendiri, dan sosoknya segera melintas ketika 4 sayap di punggungnya menyebar. Tepat pada saat ini, keenam kepala Hao-Iwe menyala dalam cahaya terang secara bersamaan. Membuka mulutnya lebar-lebar, ia meludahkan napas dalam-dalam dari sinar ungu, dan menuangkannya ke dalam tubuh Long Haoshen dari belakangnya. Seluruh tubuh Long Haoshen menjadi kedinginan. Dia tiba-tiba merasakan perubahan, dan seolah-olah dia berhenti menjadi manusia. Martabat yang sulit digambarkan naik dalam dirinya, dan pada saat ini, Long Haoshen merasakan aliran pikirannya meningkat 100 kali lipat. Dalam kesadarannya saat ini, dia merasa seolah-olah kembali ke dunia Hao-Iwe yang hitam dan merah. Pikiran dan penglihatannya bergabung, dan dipenuhi dengan perasaan jijik. Dengan perasaan menyendiri, dia merasa mampu untuk menghancurkan apapun yang terlihat hanya dengan mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.